Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih semangat bukan mengikuti mata kuliah IPA SDMI? Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang daur ulang hewan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 1 yang beranggota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Syafiatul Makfirah dari kelas PGMI 3C, nomor absen 1, nomor induk mahasiswa saya 932607519. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rismatanti dengan nomor induk mahasiswa 932609119. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sukma Safitri, kelas PGMI 3C, nomor absen 29, NIM 392-610-419. Perkenalkan, nama saya Fifty Militasari dari kelas PGMI 3C, nomor absen 32, NIM 9326107919. Saya Erli Rahmatul Aziza dari kelas PGMI 3C, nomor absen 34 dengan NIM 932611019. Dalam materi daur hidup hewan ini akan dijelaskan mengenai pengertian daur hidup hewan dengan metamorfosis, dan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan dengan metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalian pernah mendengar istilah daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai hidupnya sampai bereproduksi untuk mempertahankan jenisnya. Lalu, daur hidup hewan adalah tahapan bentuk tubuh hewan yang dialami selama hidupnya. Contoh daur hidup hewan yaitu diawali dengan tahapan telur hingga sampai dewasa. Yang pertama yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna atau holometabola. Metamorfosis sempurna adalah bentuk metamorfosis yang melewati 4 tahapan, yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, lebah, semut, kumbang, dan lalat. Tahu nggak sih apa itu telur, larva, pupa, dan imago? Telur adalah sesuatu yang dihasilkan oleh induk hewan untuk melanjutkan kelangsungan populasinya. Larva adalah bentuk muda dari hewan yang berkembang biaknya dengan cara metamorfosis yang dimulai setelah telur menetas. Kepompong atau pupa adalah suatu tahap berpuasa antara larva dan dewasa. Imago atau dewasa adalah tahap akhir dari metamorfosis. Pada tahap ini, hewan sudah mempunyai alat reproduksi sempurna dan telah siap untuk melakukan proses perkawinan. Lalu, apa perbedaan larva dan nimfa dalam proses metamorfosis? Larva adalah bentuk stadium muda hewan yang berbeda dengan stadium dewasanya, sedangkan nimfa adalah bentuk stadium muda hewan yang mempunyai bentuk menyerupai stadium dewasanya. Jika telur menetas menjadi larva, maka serangga tersebut
termasuk jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, jika telur menetas menjadi nimfa, maka serangga tersebut akan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu yang pertama kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang sangat kecil, kadang berbentuk bulat, kadang lonjong. Telur ini biasanya terletak di atas daun, kemudian telur itu menetas dan tumbuhlah menjadi larva. Tahap larva ini sering disebut juga sebagai tahap ulat. Ulat itu menetas pada daun yang ingin ia makan. Ulat terus makan sehingga tumbuh dan berkembang. Setelah itu, ulat membentuk diri menjadi pupa. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kepompong. Di dalam pupa ini, ulat cepat berubah. Jaringan, anggota badan, dan organ ulat telah berubah menjadi sempurna dan akhirnya tumbuhlah menjadi seekor kupu-kupu. Jadi daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, larva, pupa, dan dilanjutkan dengan dewasa membentuk seekor kupu-kupu. Hewan yang kedua yaitu nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur nyamuk menetas menjadi larva atau jentik. Jentik itu hidup dan memperoleh makanan di air. Selanjutnya jentik menjadi pupa atau kepompong. Waktu yang diperlukan pada tahap ini adalah 1-2 hari. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara, tidak lama kemudian nyamuk tersebut akan mampu terbang meninggalkan perairan untuk meneruskan hidupnya. Nyamuk perlu waktu sekitar 3-10 hari untuk menyelesaikan daur hidupnya dari telur sampai dewasa. Jadi, daur hidup nyamuk itu terdiri dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Hewan yang ketiga yaitu katak. Daur hidup katak itu dimulai dari telur. Setelah telur katak berubah menjadi kecebong, kecebong tetap mengandalkan kuning telur dan sisa telur sebagai sumber makanannya. Kemudian pada minggu ke-9-12 merupakan fase kecebong, berubah wujud menjadi katak muda. Kemudian pada minggu ke-12-16 katak muda berubah menjadi seekor katak dewasa. Jadi daur hidup katak itu dimulai dari telur, kemudian kecebong, katak muda, dan selanjutnya katak dewasa. Yang ketiga, kumbang. Fase pertama daur hidup kumbang adalah telur. Telur-telur ini biasanya menetas sekitar seminggu setelah pertama kali dikeluarkan. Fase kedua, larva. Larva kumbang umumnya memiliki penampilan bertubuh panjang, diselubungi bulu, dan berkaki 6. Larva ini hidup dengan makan sesuai makanan induknya. Dan ketika mereka bertumbuh semakin besar, mereka melakukan pergantian kulit. Larva yang sudah sampai hingga ukuran tertentu kemudian akan berhenti makan dan memasuki fase kepompong pada usia 2 minggu sejak pertama kali menetas. Kepompong ini biasanya menempel pada benda-benda seperti daun atau ranting dan berwarna kuning dan hitam. Kumbang dewasa selanjutnya akan keluar dari kepompong setelah sekitar 1 minggu. Yang keempat, lalat. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Kemudian telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Pada fase ini lalat memiliki 3 tahapan yaitu lalat instar 1, lalat instar 2, dan lalat instar 3. Pada proses instar terakhir, larva berubah menjadi pupa. Lalu pada hari ke-3-6, pupa berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Setelah menjadi lalat dewasa, lalat hanya berumur sekitar 21 hari. Dan ketika imago betina berhasil dibuahi, maka dapat menghasilkan telur kurang lebih sekitar 900 butir telur selama hidupnya. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis ini
hanya melewati 3 tahapan, yaitu dimulai dari telur, nimfa, dan imago. Yang pertama, belalang. Metamorfosis belalang hanya melewati 3 tahapan utama, yaitu tahapan telur, nimfa atau belalang muda, dan belalang dewasa. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahapan telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat, seperti di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih, belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Yang kedua, capung. Tahapan metamorfosis capung yaitu telur, nimfa, dan capung dewasa. Capung berkembang biak berawal dengan bertelur, dan telur yang dihasilkan kurang lebih sekitar 100.000 individu. Telur capung biasanya membutuhkan sekitar 1 minggu untuk menetas menjadi nimfa. Setelahnya, nimfa akan mengalami pergantian kulit. Pergantian kulit pada nimfa terjadi hingga 8-12 kali, bahkan lebih tergantung dengan kondisi alamnya. Setelahnya, nimfa akan berubah menjadi capung dewasa dan akan keluar dari air dan terbang. Pada umumnya, capung dewasa dapat hidup selama 2-4 bulan atau lebih dari itu. Yang selanjutnya yaitu daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis adalah tahap pada perubahan makhluk hidup tanpa mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Contohnya yaitu ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telur itu diirami selama kurang lebih 21 hari agar dapat menetas. Setelah menetas menjadi anak ayam itu kemudian tumbuh dan berkembang sehingga menjadi ayam yang dewasa. Dalam tahap daur hidupnya ini tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu anak ayam bentuknya tetap seperti ayam dewasa bentuknya tetap ayam. Yang pertama, kucing. Daur hidup kucing bermula dari lahirnya individu baru, kemudian tumbuh dan berkembang sampai mengalami kematian. Individu baru pada kucing mempunyai ciri morfologi yang mirip dengan induknya. Perbedaannya terletak pada ukurannya. Seiring berjalannya waktu, ukuran tubuhnya akan bertambah layaknya kucing dewasa. Yang kedua, ayam. Daur hidup ayam bermula dari telur ayam. Telur adalah wadah zigot organik tempat embrio tumbuh untuk bertahan hidup dan menetas. Telur tersebut mengalami proses inkubasi atau dierami selama kurang lebih 21 hari. Kemudian telur tersebut menetas menjadi anak ayam. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Kesimpulan pada materi daur hidup hewan ini yaitu 1. Daur hidup hewan adalah tahapan bentuk hewan yang dialami selama hidupnya. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis adalah tahap perubahan makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Metamorfosis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki 4 tahapan, sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 tahapan. Yang ketiga, daur hidup tanpa metamorfosis adalah tahap pada perubahan makhluk hidup tanpa mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Yang keempat, contoh hewan yang daur hidupnya dengan metamorfosis yaitu kupu-kupu, nyamuk, kumbang, lalat, belalang, capung, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis yaitu kelinci, kucing, ayam, dan lain sebagainya.
Sekian materi yang kami sampaikan mengenai daur hidup hewan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.